Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Di pinggiran kota Bandung, tepat di samping jalan raya yang ramai kendaraan, berdirilah sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan Seblak Prasmanan Pak Willy. Warung itu tak terlalu besar, hanya beratap seng, berdinding setengah papan, dan memiliki 3 meja panjang dengan bangku kayu. Di dalamnya, aroma seblak yang khas selalu menguar. Tapi anehnya, pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Setiap pagi, Pak Willy, pria berumur 45 tahun dengan wajah kelelahan dan kulit yang mulai keriput, sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan bahan seblak bersama istrinya, Bu Nova. Wanita itu sabar dan lembut walau hidup pas-pasan. Anak sulung mereka, Jafar, baru berusia 15 tahun dan sering membantu ayahnya berbelanja bahan ke pasar. 2 anak lainnya, Sigit dan Feni, masih sekolah dasar. Keluarga itu hidup sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di belakang warung. Hidup terasa berat, apalagi sejak warung mereka makin sepi. Kadang dalam sehari, hanya ada 2 atau 3 pembeli yang datang. Sementara biaya sekolah anak-anak, sewa rumah, dan kebutuhan dapur terus menumpuk. Namun yang paling membuat hati Pak Willy panas adalah warung di seberang jalan. Di sana ada warung seblak milik Pak Rizky, yang selalu ramai pembeli dari pagi sampai malam. Warung itu besar, didekorasi rapi dan pelanggan rela antre. Setiap kali melihat antrean itu, wajah Pak Willy berubah muram. Ia sering berdiri di depan warungnya, menatap ke seberang sambil mengepalkan tangan. Lihat tuh, Mah, padahal dulu dia belajar bikin seblak dari aku. Sekarang malah dia yang sukses, gerutu Pak Willy suatu sore sambil memandangi warung pesaingnya. Bu Nova menepuk pundaknya pelan. Sabar, Pak, rezeki udah ada yang ngatur. Kita terus usaha aja. Mungkin nanti giliran kita. Namun kata-kata itu hanya membuat dada Pak Willy semakin sesak. Dalam hatinya muncul rasa iri dan marah. Ia merasa dunia tidak adil. Ia yang lebih lama berdagang, yang berjuang dari nol, tapi justru kalah oleh mantan muridnya sendiri. Malam itu, setelah warung tutup dan anak-anak tidur, Pak Willy duduk di teras sambil merokok. Lampu temaram membuat bayangannya memanjang di dinding papan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia termenung, memikirkan nasibnya yang tidak kunjung berubah. Tiba-tiba dari arah jalan raya datang seorang pria tua mengenakan jaket lusuh. Wajahnya keriput, matanya tajam dan langkahnya berat. Pria itu berhenti di depan warung. "Masih jualan seblak, Pak?" tanyanya dengan suara parau. "Udah tutup, Pak. Besok aja datang lagi," jawab Pak Willy sopan. Pria tua itu tersenyum samar. "Sayang ya, padahal tempatmu ini punya aura bagus. Tapi kamu belum tahu caranya ngundang rezeki." Ucapan itu membuat dahi Pak Willy berkerut. "Maksud Bapak? Kadang rezeki nggak datang cuma dari kerja keras. Ada jalan lain. Jalan yang cepat asal berani bayar harga." Pak Willy menatapnya bingung. "Bayar harga gimana maksudnya?" Pria itu mendekat. Suaranya merendah seolah takut didengar orang lain. "Kalau kau mau, datanglah ke hutan belakang Gunung Leles malam Jumat nanti. Bawa air bunga dan kain putih. Cari rumah tua di tengah hutan. Di sana ada orang yang bisa bantu bikin usahamu ramai. Tapi ingat," ia menatap tajam ke mata Pak Willy, "setiap kemakmuran ada tumbalnya." Selesai berkata begitu, pria itu berbalik dan pergi ke arah gelap. Langkahnya pelan tapi suaranya menggema aneh di telinga Pak Willy. Malam itu Pak Willy sulit tidur. Kata-kata jalan cepat dan tumbal terus bergema di kepalanya. Ia tahu itu berbahaya, tapi di sisi lain, pikirannya dipenuhi bayangan warung Pak Rizky yang selalu ramai. Keesokan harinya saat Bu Nova dan anak-anak sibuk di dapur, Pak Willy duduk termenung di kursi kayu tua. Ia memandang foto keluarga yang terpajang di dinding. Mereka semua tersenyum bahagia. Meski hidup pas-pasan, dalam hatinya suara bisikan samar mulai muncul, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Kalau kau ingin kaya, kalau kau ingin mereka hidup lebih baik, lakukan itu, Willy." Ia memejamkan mata, menarik napas panjang dan menatap langit yang mendung. Hujan mulai turun perlahan, membasahi halaman depan warung yang berlumpur. Sore itu, diam-diam Pak Willy menulis alamat Gunung Leles di selembar kertas dan menyimpannya di saku. Ia tidak tahu, langkah kecil itu akan menyeretnya pada kegelapan yang tak bisa ia lepaskan seumur hidupnya. Malam itu udara terasa berat dan dingin. Langit gelap tanpa bintang.
Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Di depan rumahnya, Pak Willy berdiri termenung sambil memegang senter kecil dan sebotol air bunga. Di tangannya yang lain tergenggam selembar kain putih yang dilipat rapi. Ia menatap jam dinding tepat menunjukkan pukul 11 malam. Semua penghuni rumah sudah tidur. Bu Nova terlelap di kamar bersama Feni dan Sigit, sementara kamar Jafar yang dulu ramai kini terasa sunyi, seolah menyimpan bayangan kelam dari masa lalu mereka yang tak pernah bahagia. Pak Willy menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu apa yang akan ia lakukan malam itu bukan hal baik. Tapi rasa putus asa sudah menenggelamkan akalnya. Ia tak tahan lagi melihat warungnya sepi, mendengar ejekan tetangga yang mengatakan warungnya tinggal tunggu tutup. Tanpa berpamitan, ia melangkah keluar rumah dengan langkah ragu. Jalan menuju Gunung Leles gelap dan sunyi. Angin malam menusuk tulang membuat bulu kuduknya berdiri. Jalan tanah itu membawanya melewati kebun singkong dan semak belukar yang mulai menutup jalur. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di pinggiran hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa hitam yang saling berbisik. Daun-daunnya bergerak pelan, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan samar. Jalan cepat, asal berani bayar harga. Suara dari pria tua malam itu terngiang di kepala Pak Willy. Ia menyalakan senternya dan melangkah masuk. Hutan itu terasa aneh. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya sunyi pekat. Setiap langkah kakinya seperti bergema panjang, dan dari kejauhan terdengar suara alunan gamelan samar, seperti datang dari dalam bumi. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Sebuah rumah tua reot berdiri di tengah hutan. Atapnya miring, dindingnya hitam berlumut, dan di depannya tergantung lampu minyak yang berkelap-kelip seolah menyambutnya. Hatinya berdebar keras. Tapi entah mengapa langkah kakinya terus maju, seolah ada yang menarik dari dalam. Begitu sampai di depan pintu, dari dalam rumah terdengar suara serak. "Masuk saja, Willy, aku sudah menunggumu." Suara itu membuat tubuhnya gemetar. Ia tak pernah memberitahu siapapun bahwa ia akan datang. Tapi entah kenapa orang di dalam itu tahu namanya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu yang berderit panjang. Di dalam rumah, suasananya lebih menyeramkan. Hanya ada satu lampu minyak kecil di sudut ruangan. Di tengahnya duduk seorang dukun tua berjubah hitam, berambut panjang kelabu dengan mata merah menyala bagaikan bara. "Kau datang untuk meminta rezeki, kan?" Suara dukun itu berat dan tenang. Ya, Ki," jawab Pak Willy terbata. Saya cuma ingin warung saya ramai. Saya ingin keluarga saya hidup layak." Dukun itu tersenyum samar, tapi senyum itu tak membuat tenang. "Semua bisa kau dapat, tapi dengan harga yang setimpal." "Harga? Nyawa, Willy. Tak ada rezeki besar tanpa darah sebagai pembuka jalan." Pak Willy terdiam. Wajahnya pucat. "Darah? Siapa maksudnya, Ki?" Dukun itu mengambil sebilah pisau kecil berukir aneh dan selembar kain kafan. "Tumbal pertama harus dari darah dagingmu sendiri. Anakmu yang sulung. Ia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam penunggu hutan ini." Mata Pak Willy membesar. "Tidak, Ki. Itu anak saya sendiri." Ki Sumarna tertawa pelan. Tapi tawa itu menimbulkan gema menakutkan. "Semua orang yang besar di dunia ini berkorban, Willy. Kau pikir mereka yang kaya mendadak itu dapat dari mana? Kau hanya diminta satu nyawa untuk membuka jalan rezeki tanpa batas. Setelah itu yang lain akan datang dengan mudah." Pak Willy menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berpikir keras, tapi dalam pikirannya muncul bayangan wajah istrinya yang selalu cemas, anak-anaknya yang sering makan seadanya, dan ejekan orang-orang yang meremehkan dirinya. "Bagaimana kalau saya menolak?" tanya Pak Willy pelan. Ki Sumarna menatapnya tajam. "Kalau kau menolak, kau akan tetap miskin. Usahamu akan hancur dan keluargamu akan menderita. Tapi kalau kau setuju, kau akan jadi raja seblak di kota ini." Dukun itu lalu mengeluarkan sebuah buku hitam kecil. Di halamannya tertulis simbol-simbol aneh dan nama-nama yang tak bisa dibaca. Ia menyodorkan pena bulu ayam yang dicelupkan ke darah ayam hitam. "Tanda tangani di sini, dengan darahmu sendiri." Tangan Pak Willy gemetar. Hatinya berperang. Antara cinta pada keluarganya dan hasrat untuk sukses yang membakar. Tapi rasa putus asa membuatnya kehilangan nalar. Ia menggigit ujung jarinya hingga berdarah, lalu menorehkan tanda tangan di atas kertas kafan itu. Begitu tinta darah itu menyentuh kertas, angin dingin berhembus dari segala arah. Lampu minyak padam, dan ruangan berubah gelap total. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat, disertai aroma amis darah.
Sudah selesai, bisik Ki Sumarna di kegelapan. Mulai malam ini hidupmu akan berubah. Tapi ingat, setiap tahun di malam suro kau harus memberi tumbal baru. Pak Willy tak sempat menjawab. Angin mendorong tubuhnya keluar dari rumah. Ia terjatuh di tanah basah. Saat ia menoleh, rumah itu sudah menghilang. Hanya tersisa kabut tebal dan suara ketawa samar dari dalam hutan. Dengan langkah lemah, Pak Willy pulang. Langit sudah hampir terang ketika ia tiba di rumah. Ia menatap istrinya yang masih tertidur, lalu memandangi wajah anak-anaknya satu persatu. Pandangannya berhenti pada Jafar, anak sulungnya, yang tidur nyenyak sambil memeluk guling. Air mata menggenang di matanya. Ia tak tahu bahwa malam itu, keputusan yang ia ambil akan menghapus seluruh kebahagiaan keluarganya selamanya. Hari-hari setelah perjalanan ke hutan itu terasa berbeda bagi Pak Willy. Ia berusaha bersikap seperti biasa, membantu istrinya menyiapkan bahan seblak, melayani pembeli, dan bercanda dengan anak-anaknya. Tapi di balik senyum palsu itu hatinya kacau. Setiap kali ia melihat wajah Jafar, anak sulungnya, perasaan bersalah langsung menyesakkan dada. Jafar adalah anak yang baik. Ia rajin membantu ayahnya berbelanja bahan ke pasar, membersihkan meja, bahkan menjaga warung saat ayahnya keperluan keluar. Walau masih remaja, Jafar punya hati lembut. Ia sering bilang, nanti kalau Jafar udah besar, Jafar mau bantu ayah biar warung kita jadi besar kayak warung Pak Rizky. Kata-kata itu dulu membuat hati Pak Willy hangat, tapi kini justru membuatnya gemetar ketakutan. Karena di lubuk hatinya, ia tahu Jafar adalah tumbal pertama yang harus diberikan. Sejak malam ia menandatangani perjanjian itu, sesuatu mulai berubah di rumah mereka. Udara di warung jadi berat, kadang berbau amis seperti darah basi. Kucing peliharaan mereka yang biasanya tidur di dapur mendadak mati dengan tubuh kaku dan mata melotot. Dan setiap malam Jumat, suara gamelan samar terdengar dari arah belakang rumah. Bu Nova mulai gelisah. Pas aku ngerasa ada yang aneh. Dapurnya dingin banget tiap malam. Tadi aku lihat panci seblak tiba-tiba goyang sendiri, katanya suatu malam. Pak Willy hanya diam, pura-pura tidak mendengar. Ia takut bicara, takut istrinya tahu perjanjian yang ia buat. Dalam hati ia berharap mungkin semuanya hanya kebetulan. Tapi setiap malam, suara bisikan itu datang lagi. Suara berat, dalam, menyeramkan seolah muncul dari dalam kepalanya. Janjimu belum lunas, Willy. Darah anakmu yang sulung harus jadi pembuka rezeki. Suatu malam Jafar mengeluh sakit. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat dan matanya tampak sayu. Ayah, Jafar dingin banget, ucapnya lemah. Bu Nova panik. Ia memeluk anaknya, mencoba menurunkan panas dengan kompres. Tapi anehnya suhu Jafar justru makin naik. Bahkan sampai tubuhnya menggigil hebat. Ia mulai mengigau, memanggil-manggil nama seseorang yang tak dikenal. Bapak hitam, jangan panggil Jafar, gumamnya lirih dalam tidurnya. Mendengar itu, Pak Willy langsung gemetar. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ia tahu makhluk penunggu hutan itu sudah datang menagih janjinya. Malam itu Pak Willy tak bisa tidur. Ia duduk di depan kamar Jafar, menggenggam kepala sambil menyesali keputusannya. Tapi setiap kali ia ingin membatalkan semuanya, suara bisikan itu datang lagi lebih keras dari sebelumnya. Kalau kau tidak serahkan dia, semua usahamu akan hancur sebelum sempat besar. Keesokan harinya, hujan turun deras. Petir menyambar langit membuat suasana semakin mencekam. Di tengah hujan itu, Jafar tiba-tiba bangun dari tidurnya. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Ia berjalan pelan menuju pintu belakang tanpa suara. Jafar, mau kemana, nak? Teriak Bu Nova. Tapi anak itu tidak menjawab. Ia terus berjalan ke arah kebun belakang rumah yang gelap, di mana pepohonan bambu bergoyang tertiup angin. Pak Willy berlari mengejarnya sambil memanggil-manggil namanya. Tapi langkah Jafar seolah tidak bisa dihentikan. Sesampainya di belakang rumah, angin mendadak berhenti. Suara hujan pun lenyap. Hanya ada keheningan dan kabut tipis yang menutupi sekitar Jafar berdiri di bawah pohon besar. Ia menatap ayahnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. Ayah, jangan nangis ya, katanya lirih, suaranya aneh, seperti bukan miliknya sendiri. Lalu tiba-tiba, tubuh Jafar tersentak keras, dan dalam sekejap ia menghilang. Lenyap begitu saja tanpa jejak, hanya kain putih yang tersangkut di dahan pohon, basah oleh darah segar yang menetes ke tanah. Pak Willy menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya menggema di tengah kebun yang sunyi. Ia berlari mencari ke segala arah, tapi Jafar benar-benar hilang. Bu Nova dan warga sekitar ikut mencari sampai pagi. Mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Sendal Jafar tergeletak di belakang rumah.
berlumuran darah, dan di atas tanah basah terdapat bekas telapak kaki besar seperti binatang bertanduk. Polisi datang, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kasus itu akhirnya dianggap sebagai anak hilang biasa. Tapi sejak malam itu suasana rumah dan warung berubah total. Anehnya warung seblak prasmanan Pak Willy mulai ramai luar biasa. Dari pagi sampai malam pembeli terus berdatangan tanpa henti. Setiap orang yang datang selalu memuji rasanya. "Seblaknya enak banget, Pak. Gak pernah makan yang seenak ini," kata pelanggan satu persatu. Uang mengalir deras. Dalam waktu sebulan, Pak Willy bisa mengganti seluruh perabot, membeli motor, dan bahkan mempekerjakan 2 karyawan baru. Bu Nova sempat bersyukur, tapi di hatinya masih ada duka karena kehilangan Jafar yang belum ditemukan. Malamnya ketika warung sudah tutup, Bu Nova membersihkan dapur. Saat membuka panci besar, tiba-tiba ia melihat bayangan wajah Jafar di permukaan kuah seblak yang merah pekat. Wajah itu menatapnya kosong dengan mata berdarah. Bu Nova menjerit ketakutan hingga panci itu terjatuh. Tapi ketika Pak Willy datang, bayangan itu sudah hilang. Pak Willy hanya berdiri diam, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis. Di dalam dadanya rasa bersalah bercampur takut. Ia tahu Jafar tidak hilang begitu saja. Ia tahu anaknya telah menjadi tumbal pertama dari perjanjian setan itu. Dan sejak malam itu, suara langkah kaki anak kecil selalu terdengar di dapur setiap tengah malam, disertai aroma seblak pedas dan darah yang samar. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Jafar dinyatakan hilang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Pihak kepolisian pun berhenti mencari, dan kasusnya perlahan dilupakan oleh orang-orang sekitar, tapi tidak bagi Bu Nova. Setiap malam ia masih menangis diam-diam sambil menatap foto Jafar di ruang tamu. Berbeda dengan istrinya, Pak Willy kini terlihat seperti orang yang berubah total. Ia yang dulu murung kini justru tampak bersemangat. Warung seblak prasmanan Pak Willy kini ramai luar biasa. Dari pagi sampai malam pelanggan datang silih berganti. Bahkan warung di seberang milik Pak Rizky, yang dulu selalu ramai, kini justru sepi seperti kehilangan keberuntungan. Setiap orang memuji rasa seblak buatan Pak Willy. Kuahnya gurih, pedasnya pas, dan aroma rempahnya seperti membuat ketagihan. Tak sedikit pelanggan yang datang berkali-kali dalam sehari. "Pak, seblaknya beda dari yang lain. Kayak ada rasa khas gitu, susah dijelasin," kata seorang pelanggan sambil menyeruput kuah. Pak Willy hanya tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu, ada rasa ngeri yang ia sembunyikan. Sebab setiap kali ia memasak seblak, ada suara lirih di telinganya. "Kau janji, Willy, setiap rasa nikmat butuh darah yang mengalir." Suara itu muncul setiap kali kuah seblak mendidih, diiringi aroma amis yang samar. Dalam sebulan warung itu berkembang pesat, Pak Willy menambah karyawan hingga 5 orang, dan membuka cabang baru di pinggiran kota. Ia bisa membeli mobil, bahkan punya tabungan besar di bank. Tapi kekayaan itu datang bersama keanehan yang sulit dijelaskan. Malam demi malam, Bu Nova sering terbangun karena mendengar suara anak kecil menangis dari dapur. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari di sekitar meja makan. Ketika ia menengok tak ada siapapun di sana. Hanya sendok dan piring yang bergetar pelan, seolah baru saja digunakan seseorang. Pernah suatu malam, Feni, anak bungsu mereka, berlari ketakutan ke kamar orang tuanya sambil menangis. "Wih, Kak Jafar di dapur," katanya terbata-bata. Bu Nova terkejut. "Apa, di dapur?" "Ya, Bu." Kak Jafar berdiri di depan panci, tapi wajahnya pucat banget, matanya merah. Mendengar itu, Bu Nova langsung merinding. Ia memeluk anaknya erat-erat sambil menatap suaminya yang duduk di tepi ranjang. Wajah Pak Willy pucat dan tangannya gemetar. Setelah Feni tertidur, Bu Nova menatap suaminya tajam. "Pak, aku mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa sejak Jafar hilang, warung kita langsung ramai begini? Jangan-jangan ini bukan rezeki biasa?" Pak Willy diam lama. Ia menunduk, memegang kepalanya. Napasnya berat, matanya basah. Ia ingin jujur, tapi lidahnya terasa keluh. "Aku cuma pengen kita hidup lebih baik, Mah," katanya akhirnya, suaranya parau. "Dengan cara apa, Pak?" desak Bu Nova dengan mata berair. Pak Willy tidak menjawab. Ia hanya bangkit, berjalan pelan keluar kamar, dan duduk di teras sambil merokok dengan tangan gemetar. Malam itu angin bertiup kencang. Lampu di ruang makan berkedip-kedip. Di dapur, panci besar yang biasanya digunakan memasak bergerak sendiri pelan-pelan, dan dari dalamnya muncul asap tipis berwarna merah, berbau seperti daging terbakar. Bu Nova yang belum tidur mendengar suara itu dan memberanikan diri mendekat.
Saat ia melangkah ke dapur, tiba-tiba panci itu bergetar keras dan tutupnya terbuka sendiri. Dari dalamnya muncul wajah Jafar, pucat, mata merah, bibir hitam, menatap langsung ke arah ibunya. "Bu," suaranya serak dan berat. "Kenapa ayah serahkan aku?" Bu Nova menjerit sekencang-kencangnya hingga terjatuh. Pak Willy berlari ke dapur. Tapi ketika ia sampai, wajah Jafar sudah hilang, hanya tersisa kuah merah yang mendidih pelan. Dan di lantai, air matanya sendiri bercampur air seblak. Sejak malam itu, mimpi buruk terus menghantui mereka berdua. Pak Willy sering bermimpi berjalan di hutan gelap, diikuti suara langkah kaki anak kecil. Kadang dalam mimpinya, ia melihat Jafar berdiri di bawah pohon dengan tubuh berlumuran darah, membawa mangkuk seblak sambil tersenyum aneh. "Makan ya." Ini seblak terakhir dari Jafar. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Namun anehnya, keesokan harinya warungnya selalu semakin ramai. Bahkan pelanggan datang dari luar kota. Wartawan lokal pernah menulis tentang warung itu di koran dengan judul "Seblak Prasmanan Pak Willy, kuliner legendaris yang rasanya bikin ketagihan." Bagi orang luar, warung itu tampak penuh berkah. Tapi bagi keluarga di baliknya, setiap sendok seblak yang disajikan terasa seperti kutukan. Satu malam, sekitar pukul 12, Bu Nova bangun karena mendengar suara seseorang memanggil dari luar. Bu Nova." Suara itu lemah, pelan, tapi terdengar jelas dari halaman belakang. Ia menatap ke arah jendela, dan di luar tampak bayangan anak kecil berdiri di bawah hujan, menunduk tanpa wajah. Saat petir menyambar, wajah itu tampak jelas Jafar, tapi dengan mata bolong dan kulit membusuk. Bu Nova menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia gemetar, lututnya lemas lalu pingsan di tempat. Keesokan harinya ketika ia sadar, Pak Willy sudah menunggunya di samping tempat tidur. Wajah suaminya terlihat pucat, matanya merah dan tubuhnya lemas. "Dia datang lagi, Mak," katanya pelan. Jafar datang tiap malam. Dia belum tenang. Bu Nova menatap suaminya dengan ketakutan dan marah. "Ini semua salah kamu, Pak. Apapun yang kamu lakukan, hentikan sebelum semuanya terlambat." Namun dalam hati, Pak Willy tahu tidak semudah itu. Ia sudah terikat. Setiap rezeki yang datang adalah hasil dari darah yang telah dikorbankan. Dan jika ia berhenti, maka semua yang ia miliki akan lenyap. Bahkan mungkin nyawanya juga ikut dibayar. Malam itu ia hanya bisa duduk di depan warung, menatap jalan raya yang sepi. Dari arah belakang, suara gamelan samar terdengar lagi, diikuti bisikan yang familiar. "Tahun depan, malam suro." Tumbal berikutnya, Pak Willy menatap langit yang gelap. Angin dingin berhembus membawa aroma darah dan pedas cabai dari dapur. Dalam hatinya ia sadar, ini baru awal dari mimpi buruk yang panjang. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, setahun sudah berlalu sejak hilangnya Jafar. Warung seblak prasmanan Pak Willy kini bukan sekadar warung biasa, tapi ikon kuliner terkenal di seluruh kota. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk bisa menikmati semangkuk seblak yang disebut paling nikmat sedunia. Namun di balik semua kesuksesan itu, rumah tangga Pak Willy dan Bu Nova retak. Bu Nova hidup dalam ketakutan setiap malam. Ia sering melihat bayangan Jafar di dapur, mendengar suara langkah kaki di lantai tengah malam, dan mencium aroma anyir darah dari panci yang sedang mendidih. Sementara Pak Willy, meski wajahnya tampak tenang di depan pelanggan, setiap malam dihantui mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan gelap, dengan tanah berlumpur dan kabut tebal. Dari kejauhan terdengar suara gamelan dan tawa lirih perempuan. Saat ia menoleh, sosok makhluk perempuan berambut panjang bermata hitam legam, dengan tubuh separuh terbakar selalu menghampirinya sambil membawa mangkuk seblak yang masih mengepul. "Willy," katanya pelan, suaranya seperti bisikan dan desisan sekaligus. "Kau sudah kaya tapi tumbal harus terus berjalan. Malam suro, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Dan setiap kali ia terbangun, matanya sembab, jantungnya berdetak keras. Malam itu, tanggal 1 Suro, hari yang dianggap keramat bagi banyak orang Jawa. Sebagian besar warga memilih berdiam di rumah, membaca doa atau menyalakan dupa. Tapi di rumah Pak Willy, suasananya justru berbeda. Sejak sore, ia terlihat gelisah. Ia berkali-kali melihat jam dinding, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bu Nova memperhatikan dari jauh, mencoba menebak apa yang ada di pikiran suaminya. "Pak, malam ini kamu jangan keluar ya," ucapnya lembut. Pak Willy diam, lalu menatap istrinya dengan mata kosong. "Aku harus ke warung, Ma. Banyak bahan yang harus disiapkan besok."
Besok kan tutup, Pak. Kamu bilang sendiri, tiap malam Suro kamu gak buka warung. Pak Willy terdiam, lalu menelan ludah. Aku tidak ada urusan. Bu Nova tahu sesuatu tidak beres. Nalurinya berteriak agar menghentikan suaminya, tapi ia juga takut. Sejak Jafar hilang, aura di rumah itu sudah tidak sama. Terlalu gelap, terlalu sunyi, terlalu banyak rahasia. Menjelang tengah malam, Pak Willy keluar rumah membawa tas besar berisi sesajen, pisau kecil, dan satu botol kaca berisi cairan hitam. Ia mengenakan jaket tebal dan topi. Berjalan pelan menuju hutan di belakang rumahnya. Angin malam terasa dingin dan lembab. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan seperti datang dari dalam bumi. Lampu Petromax kecil di tangannya bergetar ditiup angin. Sampai di tengah hutan, ia melihat makhluk perempuan itu lagi. Tinggi, kurus, kulitnya retak seperti tanah kering, matanya merah menyala. Di belakangnya ada bayangan anak kecil yang berlari-lari di antara pepohonan. Tertawa lirih. Sudah waktunya, Willy, kata makhluk itu. 1 tahun telah berlalu. Tumbal berikutnya sudah kau siapkan, bukan? Wajah Pak Willy pucat pasi. Ia menunduk, suaranya gemetar. Saya? Belum, Nyai. Saya belum siap kehilangan siapapun lagi. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya seperti kayu patah. Kalau begitu kau sendiri yang akan kuambil. Pak Willy langsung berlutut, menangis, sujud di tanah berlumpur. Ampun, Nyai. Tolong beri waktu. Saya akan cari pengganti, tapi jangan ambil saya atau keluarga saya. Makhluk itu menatapnya dingin, lalu mendesis, besok subuh, salah satu yang bekerja di warungmu harus kembali ke hutan ini. Darahnya harus mengalir di mangkuk sebelakmu, atau semua rezekimu akan lenyap dan keluargamu ikut binasa. Lalu angin kencang berhembus dan makhluk itu menghilang dalam kabut. Pak Willy terduduk lama di tanah. Matanya merah, wajahnya kotor, dan jantungnya berdegup keras. Ia sadar, ia harus memilih antara dosa dan kematian. Keesokan harinya, seperti biasa, para karyawan datang ke warung lebih pagi. Mereka tertawa sibuk menyiapkan bahan. Di antara mereka ada Darto, pemuda polos asal desa sebelah yang baru bekerja 2 bulan. Darto selalu rajin, tapi sering terlihat aneh belakangan. Sering mengeluh melihat bayangan di dapur atau mendengar suara manggil namanya dari panci. Hari itu, Pak Willy tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya memberi perintah singkat, lalu duduk di pojok dapur sambil merokok. Menjelang sore, ia memanggil Darto. Tor, bantu bapak ke belakang ya, ambil bumbu di gudang, katanya. Siap, Pak. Mereka berjalan ke gudang kecil di belakang warung, tempat yang jarang dikunjungi. Udara di sana lembab, gelap dan bau rempah bercampur amis darah. Saat Darto menunduk mencari bumbu di rak bawah, Pak Willy menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar memegang pisau kecil yang semalam ia bawa dari hutan. Suara lirih kembali terdengar di telinganya. Cepat, Willy. Sebelum fajar, maafkan aku, Thor. Bisiknya pelan. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Darto menoleh dan melihat wajah Pak Willy yang pucat dan mata merah. Pak, kenapa, Pak? Pak Willy langsung mundur, menutup telinganya. Pergi, Thor, pergi. Jangan deketin aku. Namun tiba-tiba, lampu di gudang padam. Gelap total. Dari dalam kegelapan terdengar suara anak kecil tertawa. Diikuti suara air mendidih seperti panci di atas kompor. Pak, itu suara apa? Tanya Darto panik. Dan saat cahaya lampu kembali menyala, Darto sudah tak berdiri di sana lagi. Yang tersisa hanya mangkuk seblak panas di lantai. Dengan kuah merah tua dan potongan daging yang masih berasap, Pak Willy menatapnya dengan mata kosong. Ia tahu apa yang terjadi. Tumbal sudah diambil. Hari itu pelanggan kembali memadati warung. Aroma seblak makin harum. Rasa makin nikmat dan orang-orang makin ketagihan. Tapi bagi Pak Willy, setiap sendok seblak yang disajikan terasa seperti darah yang menetes di tangannya sendiri. Di rumah, Bu Nova hanya duduk diam, menatap suaminya yang semakin kurus dan berwajah muram. Ia tahu, malam Suro sudah kembali membawa korban. Dan di luar rumah suara gamelan lirih mulai terdengar lagi, tanda bahwa perjanjian masih terus berjalan. Dan tumbal berikutnya sudah menunggu giliran. Setelah kejadian malam Suro itu, warung seblak prasmanan Pak Willy semakin dikenal. Orang-orang dari luar kota berdatangan. Ada yang bilang seblaknya memiliki cita rasa mistis. Pedasnya menggigit tapi bikin ketagihan. Seolah lidah tak bisa berhenti makan. Namun di balik semua kesuksesan itu, kehidupan Pak Willy dan keluarganya justru semakin suram.
Wajah Pak Willy tampak tua dari umurnya. Matanya cekung, kulitnya pucat dan senyum di wajahnya kini seperti topeng. Bu Nova semakin sering menangis sendirian di dapur. Ia mulai merasa warung itu bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan rumah bagi sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam, panci besar yang digunakan untuk memasak seblak selalu terdengar menggelegak sendiri, meskipun kompor sudah dimatikan. Dan jika seseorang berani mendekat, akan terdengar suara anak kecil memanggil pelan dari dalam panci, "Ayah, panas, tolong." Suara itu membuat Bu Nova hampir gila. Ia tahu suara itu, suara Jafar anak sulungnya yang hilang. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, Bu Nova terbangun karena mendengar suara sendok jatuh di dapur. Ia mengira itu kucing, tapi ketika ia turun ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah dapur, panci besar seblak itu mendidih sendiri, padahal tidak ada api. Uap yang keluar berwarna kehitaman, dan di atas permukaan kuahnya muncul wajah-wajah manusia yang perlahan tenggelam satu persatu. Wajah Jafar, lalu Darto karyawan yang hilang, dan entah siapa lagi. Bu Nova menjerit histeris. Ia menjatuhkan gelas dari tangannya. Teriakannya membuat Pak Willy berlari dari kamar. Begitu melihat pemandangan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Sudah Nova, jangan lihat, katanya sambil menarik istrinya menjauh. Tapi Bu Nova menepis tangannya. Apa yang kamu lakukan, Willy? Kenapa wajah mereka ada di panci itu? Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Pak Willy hanya diam, menunduk. Tangannya gemetar hebat, air matanya menetes pelan. Aku cuma mau warung ini maju. Aku cuma mau rezeki buat kita, jawabnya lirih. Tapi kamu tumbalkan mereka, kan? Kamu tumbalkan Jafar. Kamu yang buat anak kita hilang, teriak Bu Nova sambil memukul dada suaminya. Pak Willy tak membalas. Ia hanya berlutut di lantai dapur, menangis seperti anak kecil. Aku nggak bisa mundur, Ma. Kalau aku berhenti, semuanya akan hancur. Dan mereka semua bakal datang menjemput kita. Malam itu menjadi awal dari teror baru. Mulai keesokan harinya, setiap karyawan baru yang diterima bekerja di warung Pak Willy tidak pernah bertahan lama. Ada yang tiba-tiba sakit dan meninggal. Ada yang hilang entah kemana. Bahkan ada yang ditemukan pingsan di dapur dengan tubuh kaku seperti patung. Salah satu karyawan perempuan, Rini, sempat bercerita sebelum akhirnya berhenti bekerja. Katanya setiap malam saat ia bersih-bersih dapur, ia sering melihat bayangan anak kecil berdiri di sudut ruangan sambil menatap panci besar. Kadang anak itu tersenyum, kadang menangis sambil berbisik, "Bilang ke ayah aku lapar." Rini ketakutan dan memutuskan keluar. Tapi 2 hari setelah itu, kabar mengejutkan datang. Rini ditemukan meninggal di kamarnya, lidahnya membiru, tubuhnya berbau anyir seperti darah. Sejak saat itu, warung seblak itu mulai punya julukan baru di kalangan warga, seblak tumbal. Tapi anehnya, semakin menyeramkan kabarnya, semakin banyak orang yang datang. Ada yang ingin membuktikan kebenarannya. Ada pula yang datang karena penasaran dengan rasanya. Uang terus mengalir, tapi hati Pak Willy makin gelap. Ia sadar ia sudah terperangkap dalam jeratan perjanjian iblis. Erang kiberwaning, tapi sebiya pinggali si Iwis cebi berwatin berjualan. Kejadian aneh selalu menimpa keluarganya. Suatu hari, saat ia mencoba menutup warung selama seminggu penuh, anak keduanya, Sigit, tiba-tiba kerasukan di depan rumah. Suara yang keluar dari mulut Sigit bukan suaranya sendiri, melainkan suara berat dan parau seperti suara makhluk perempuan dari hutan itu. "Kau pikir bisa kabur, Willy? Kau pikir bisa lepas dari janji?" Sigit teriak-teriak sambil menatap ayahnya dengan mata hitam pekat. "Tumbal belum selesai. 5 jiwa yang kau janjikan belum lengkap." Setelah kejadian itu, Sigit pingsan selama 2 hari. Tubuhnya panas. Dan setiap kali ia membuka mata, ia selalu menatap ayahnya dengan ketakutan. "Ayah, jangan kasih aku ke mereka ya," katanya lirih. Ucapan itu membuat dada Pak Willy seperti diremas. Ia menangis diam-diam di malam hari, tapi tangisan itu tidak menghapus dosa yang sudah ia buat. Warungnya kini sudah punya 10 karyawan. Semua bekerja keras karena warung itu terus ramai tanpa henti. Tapi setiap malam, di dapur warung panci seblak besar itu terdengar mendidih sendiri. Padahal tidak ada api menyala. Dan jika seseorang berani mengintip ke dalamnya, mereka akan melihat tangan-tangan kecil yang berusaha keluar dari dalam kuah merah. Bu Nova tak kuat lagi. Ia mulai jarang bicara, sering termenung di kamar, dan terkadang berbicara sendiri sambil memanggil nama anaknya yang hilang. "Jafar, Fanny, jangan pergi, Ibu di sini."
Sementara itu Pak Willy semakin kehilangan kewarasan. Ia tahu tumbal berikutnya sudah dekat. Ia tahu janji itu belum lunas. Tapi kali ini, siapa yang harus ia serahkan? Malam-malam berikutnya, suara gamelan kembali terdengar dari arah belakang rumah. Lirih, perlahan, disertai aroma dupa dan darah yang pekat. Dan di tengah malam buta, suara itu berbisik di telinganya lagi. Sudah waktunya, Willy. Tumbal keempat menunggumu. Pak Willy menatap panci besar itu di dapur. Uapnya mengepul ke langit-langit membentuk wajah Jafar yang memandangnya dengan mata kosong. Maafkan ayah, bisiknya pelan, tapi ia tahu, kali ini tidak ada jalan kembali. Beberapa minggu setelah kejadian aneh di rumah itu, warung seblak prasmanan Pak Willy semakin besar. Ia menambah meja, memperluas dapur, bahkan menambah 5 karyawan baru. Di mata orang-orang, hidup Pak Willy tampak sempurna. Kaya, terkenal, banyak pelanggan, dan sering diliput media lokal. Tapi di balik semua itu, jiwa Pak Willy hancur perlahan. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam ia terbangun oleh suara panci mendidih dan bisikan lirih yang memanggil namanya dari arah dapur. Kadang ia melihat bayangan anak kecil berlari-lari di belakang pelanggan, tapi hanya ia yang bisa melihatnya. Bu Nova makin murung. Ia jarang keluar kamar dan sering melamun menatap foto Jafar. Sementara 2 anak mereka yang tersisa, Sigit dan Feni, mulai sering ketakutan tanpa sebab. Kadang Feni menangis tengah malam sambil bilang, "Kak Jafar manggil aku dari dapur, Bu." Hari-hari yang seharusnya indah kini terasa seperti siksaan. Tapi semua itu puncaknya terjadi di hari Jumat Legi. Hari yang dipercaya membawa energi mistis bagi yang terikat perjanjian gaib. Pagi itu, warung begitu ramai. Pelanggan datang silih berganti. Sebagian bahkan harus antre panjang di luar. Karyawan sibuk di dapur, suara wajan dan panci berdenting keras. Aroma pedas memenuhi udara. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Willy merasa ada yang salah. Udara di dapur mendadak dingin seperti es. Meskipun kompor menyala dan uap panas mengepul kemana-mana, ia memegang tangannya sendiri. Dingin seperti mayat. Tiba-tiba dari arah pintu belakang muncul asap hitam tipis yang bergerak pelan. Karyawan paling muda Tommy menatapnya dengan kening berkerut. "Pak, itu asap dari mana ya?" tanyanya. Pak Willy tak sempat menjawab. Asap itu perlahan membentuk wajah perempuan berambut panjang, yang menatap tajam ke arah mereka berdua. Dalam sekejap, panci besar di atas kompor bergetar hebat, dan kuah merahnya menyembur ke udara seperti air mancur darah. Semua orang di dapur menjerit. Beberapa pelanggan di luar pun ikut panik karena mendengar suara keras. Tapi anehnya saat mereka masuk, dapur sudah tenang kembali. Hanya Tommy yang tidak terlihat di mana-mana. Para karyawan mencari ke seluruh penjuru warung, ke kamar mandi, ke belakang, bahkan ke loteng kecil tempat penyimpanan bahan, tapi Tommy hilang seolah ditelan bumi. Yang mereka temukan hanyalah topinya yang mengapung di panci besar, basah oleh kuah merah yang mendidih pelan. Bu Nova yang datang belakangan langsung histeris. "Ya Allah, Willy, apa yang kamu lakukan lagi? Kenapa anak orang bisa hilang di tempat ini?" Ia menangis keras memukul-mukul dada suaminya yang hanya bisa berdiri diam, gemetar seperti orang kejang. "Aku nggak mau lagi hidup kayak gini, Willy," jeritnya. "Kamu udah buat rumah ini kayak neraka. Anak kita, karyawanmu semua jadi korban. Sampai kapan, hah?" "Sampai kapan?" Pak Willy menunduk, air matanya menetes pelan. "Sampai tumbal kelima, Ma," jawabnya lirih. Bu Nova menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" "Tumbal terakhir. Itu syarat terakhir biar semua ini selesai. Setelah itu, aku bisa berhenti." Nada suaranya seperti orang yang sudah kehilangan akal. Bu Nova langsung memeluk anak-anaknya dan berteriak, "Kamu udah gila, Willy. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku mau bawa Sigit dan Feni pergi jauh dari sini." Tapi Pak Willy hanya memejamkan mata. Ia tahu perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Ia tahu kalau ia mencoba melarikan diri, makhluk itu akan datang dan mengambil semuanya dengan cara yang lebih kejam. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Willy duduk sendirian di dapur. Panci besar di depannya masih hangat. Kuah merahnya memantulkan bayangan wajah-wajah korban tumbal sebelumnya. Ia mendengar suara tawa kecil, suara tangisan, dan bisikan lembut yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Masih satu lagi, Willy. Satu lagi, lalu kau bebas." Air mata mengalir di pipinya. "Tolong, jangan keluargaku." Namun saat ia menunduk, di dalam pantulan kuah seblak itu muncul wajah anaknya, Feni. Tersenyum kecil sambil melambaikan tangan. "Ayah, aku lapar.
Pak Willy menjerit keras sampai jatuh terduduk. Ia menutup wajahnya, menggigil ketakutan. Esoknya, Bu Nova benar-benar memutuskan pergi. Ia mengemasi pakaian dan membawa Sigit serta Feni ke rumah ibunya di desa. Tapi baru beberapa meter dari rumah ban mobilnya meletus tiba-tiba. Dan Feni jatuh pingsan di kursi belakang sambil menjerit, "Jangan ambil aku. Jangan ambil aku." Bu Nova panik. Ia menggendong anaknya dan berlari kembali ke rumah. Tapi begitu masuk ke halaman, angin kencang bertiup, pintu rumah menutup keras, dan dari dalam rumah terdengar suara gamelan mengerikan bercampur jeritan anak kecil. Bu Nova berlari ke dapur mencari suaminya, tapi yang ia temukan justru panci besar itu sedang mendidih tanpa api, dan di atas meja dapur ada kalung kecil milik Feni yang tergeletak, basah oleh darah segar. Ia menjerit histeris sampai suaranya serak. Sigit yang ikut masuk menangis ketakutan, memeluk ibunya erat-erat. Pak Willy keluar dari kamar, wajahnya kosong, matanya merah, dan di tangannya memegang kain putih penuh bercak darah. "Sudah, Ma," katanya dengan suara pelan tapi mengerikan. "Tumbal keempat sudah selesai." Bu Nova menatapnya ngeri. "Kamu bunuh anak kita sendiri, Willy?" "Kamu tega?" Pak Willy tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah panci besar itu, menatap kuah merah yang bergejolak. Dari dalam panci muncul bayangan Feni yang tersenyum sambil melambaikan tangan. Bu Nova langsung pingsan. Malam itu, warung seblak tetap buka seperti biasa. Pembeli tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Tapi di antara hiruk-pikuk pelanggan, di balik aroma pedas menggoda ada bau amis darah yang samar. Dan setiap sendok seblak yang disajikan, rasanya semakin kuat, seperti ada rasa manusia di dalamnya. Pak Willy hanya duduk di kursi dapur, menatap kosong ke arah panci besar yang terus mendidih. Harus tahu, tinggal satu tumbal terakhir sebelum semua berakhir. Tapi ia juga tahu, mungkin ia sendiri yang akan jadi korban berikutnya. Setelah kematian Feni yang tragis, rumah Pak Willy berubah menjadi tempat paling sunyi dan mengerikan di kampung itu. Bu Nova jatuh sakit, tubuhnya lemah, wajahnya pucat dan matanya kosong seperti orang kehilangan jiwa. Setiap malam ia menangis di kamar sambil memeluk baju anak-anaknya yang sudah tiada. Sementara Sigit, satu-satunya anak yang tersisa, jarang bicara. Ia sering menatap ke arah dapur dengan tatapan ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Warung seblak prasmanan kini dikelola oleh para karyawan, tapi mereka pun mulai merasa tidak betah. Setiap malam setelah warung tutup, terdengar suara anak kecil berlari-lari di dapur. Disusul suara panci yang berdenting sendiri. Salah satu karyawan baru bahkan sempat pingsan setelah melihat bayangan perempuan berambut panjang sedang mengaduk panci besar sambil tertawa kecil. Meski begitu anehnya, warung itu semakin laris. Orang datang berbondong-bondong. Rezeki yang mengalir justru makin deras. Dan itu artinya tumbal terakhir sudah dekat. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke warung itu. Namanya Rizal, seorang santri muda dari pesantren di kota sebelah. Ia datang dengan wajah sopan dan suara lembut. "Assalamualaikum, Pak. Saya dengar warung Bapak butuh tenaga tambahan. Saya ingin bekerja. Kalau Bapak berkenan." Pak Willy memandangi pemuda itu dengan tatapan aneh. Ada sesuatu dalam diri Rizal yang berbeda dari karyawan lain. Sorot matanya jernih, suaranya tenang. Dan setiap kali ia bicara, suasana di sekitar terasa damai. "Santri, ya?" tanya Pak Willy hati-hati. "Iya, Pak," jawab Rizal sambil tersenyum. "Saya lagi libur pesantren. Saya ingin bantu-bantu supaya bisa bantu biaya ibu di kampung." Entah kenapa sejak Rizal mulai bekerja, suasana warung terasa lebih ringan. Para karyawan merasa lebih nyaman, pelanggan makin banyak, dan bahkan Bu Nova, yang hampir tak pernah tersenyum lagi, mulai bisa makan walau hanya sedikit. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam berikutnya, Pak Willy kembali didatangi makhluk gaib dari perjanjian pesugihan itu. Ia bermimpi berada di hutan lebat, dengan kabut tebal dan bau darah menyengat. Dari dalam kabut muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang. Matanya hitam pekat, suaranya berat dan tajam. "Willy, waktumu hampir habis. Satu tumbal lagi. Darah terakhir sebelum kekayaanmu sempurna." Pak Willy berlutut ketakutan. Jangan keluargaku lagi." Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang runcing. "Tidak perlu. Sudah ada pengganti. Anak santri itu, darahnya suci, rasanya manis. Serahkan dia padaku malam 1 suro nanti." Pak Willy terbangun dengan tubuh berkeringat. Jantungnya berdegup keras.
Ia memegang kepalanya dan berteriak dalam hati, "Tidak, aku tidak akan lakukan lagi." Tapi di lubuk hatinya ia tahu, kalau ia menolak sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Hari demi hari berlalu menuju malam 1 Suro. Rizal tetap bekerja dengan rajin, tak tahu apa-apa. Ia sering mengaji pelan di dapur saat menunggu pelanggan. Dan setiap kali suaranya terdengar, panci besar di atas kompor berhenti bergetar. Bu Nova sempat berkata, "Anak itu kayak malaikat. Tiap dia ngaji, rumah ini jadi tenang." Namun ketenangan itu membuat makhluk gaib itu murka. 3 hari sebelum malam Suro, Pak Willy melihat bayangan perempuan berambut panjang itu duduk di dapur, menatap panci besar sambil mencakar-cakar lantai. Suaranya serak dan marah. "Willy, kau pikir bisa menipu aku dengan doa anak santri itu? Malam Suro nanti, darahnya harus tumpah." Sejak malam itu, setiap kali Rizal berdoa atau mengaji, perabotan di dapur bergetar sendiri. Kadang pintu terbanting, kadang panci melayang jatuh. Tapi Rizal tidak pernah takut. Ia tahu ada sesuatu yang jahat bersemayam di sana. Suatu malam Rizal diam-diam menghampiri Pak Willy yang duduk di depan rumah dengan wajah murung. "Pak," katanya lembut, "boleh saya tanya sesuatu?" "Apa, Zal?" "Setiap malam saya dengar suara orang menangis dari arah dapur. Dan ada aroma darah. Bapak, sebenarnya ada apa di warung ini?" Pertanyaan itu membuat dada Pak Willy sesak. Ia terdiam lama, lalu menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. "Sal, aku sudah buat kesalahan besar, terlalu besar. Aku jual jiwaku buat kekayaan ini. Aku tumbalkan anakku sendiri, karyawanku, semua demi warung ini. Tapi aku ingin berhenti. Aku nggak mau lagi." Rizal menatapnya penuh iba. Ia lalu menunduk dan berbisik, "Kalau begitu izinkan saya bantu, Pak. Allah masih membuka pintu tobat untuk siapapun." Namun dari dalam dapur, tiba-tiba terdengar suara keras. Panci besar jatuh sendiri ke lantai. Suara perempuan melengking menggema, "Terlambat, Willy. Malam ini waktunya." Lampu rumah berkelap-kelip, angin bertiup kencang, dan udara mendadak dingin menusuk tulang. Rizal langsung berdiri dan membaca ayat kursi keras-keras. Namun semakin ia membaca, makhluk hitam besar muncul dari arah dapur. Bertanduk, bermata merah, dengan lidah panjang menjulur. Makhluk itu berteriak marah, "Kau pikir bisa halangi aku, anak pesantren busuk? Darahmu milikku." Rizal terus mengaji, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. Ia melangkah maju sambil menggenggam tasbih di tangan. Dari panci besar yang mendidih, tangan-tangan kecil keluar satu persatu. Seolah anak-anak yang jadi tumbal berusaha naik ke permukaan. Mereka menangis, menjerit, meminta tolong. Pak Willy berlutut menutup telinganya. "Ampun Tuhan, ampuni aku." Tapi Rizal tidak berhenti. Ia membaca doa lebih keras dan setiap kali satu ayat selesai, makhluk itu menjerit kesakitan. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dan panci besar itu meledak hebat, menumpahkan kuah merah ke seluruh dapur. Teriakan panjang terdengar menggema. Suara makhluk perempuan itu menjerit sebelum akhirnya lenyap dalam asap tebal. Saat semuanya tenang, Rizal terduduk lemah. Ia menatap Pak Willy yang menangis terseduh di lantai, dikelilingi sisa kuah merah yang perlahan berubah jadi air bening. "Sudah, Pak, selesai. Tapi Bapak harus tobat sungguh-sungguh, karena kalau tidak mereka akan datang lagi." Pak Willy hanya mengangguk lemah, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, warung seblak itu hangus terbakar. Entah dari mana api bermula. Warga berlarian mencoba memadamkannya. Tapi api terlalu besar. Anehnya, tidak satupun pelanggan atau tetangga terluka, seolah api itu hanya ingin memakan bangunan itu saja. Saat pagi tiba, hanya tersisa puing-puing hitam dan panci besar yang meleleh di tengah abu. Pak Willy berlutut di depan puing itu. Menangis sejadi-jadinya. Menyesali semua perbuatannya. Rizal berdiri di belakangnya. Memegang kitab kecil, ia berkata pelan, "Kadang rezeki yang cepat datang cepat juga membawa celaka. Tapi tobat sejati akan menyelamatkan jiwa yang tersisa." Pak Willy mengangguk tapi wajahnya kosong. Ia tahu, walaupun makhluk itu sudah pergi, bayangan dosa dan arwah anak-anaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan malam-malam berikutnya, setiap kali angin bertiup dari arah bekas warung itu, warga masih sering mencium aroma seblak pedas bercampur darah, seolah panci kutukan itu masih mendidih di dunia lain. Setelah kebakaran besar malam itu, warung seblak prasmanan tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, bau gosong, dan panci besar yang meleleh di antara abu.
Warga kampung membicarakan kejadian itu selama berhari-hari. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik api yang melahap warung itu. Hanya Pak Willy, Bu Nova, dan Rizal yang tahu bahwa yang terbakar malam itu bukan hanya bangunan, tetapi juga sisa-sisa dosa dan perjanjian hitam yang telah dilakukan. Sejak kejadian itu, Pak Willy berubah drastis. Ia tak lagi berbicara seperti dulu. Setiap pagi ia duduk di depan puing bekas warungnya sambil menatap kosong, menggenggam segenggam tanah abu, dan berbisik pelan, "Jafar, Feni, Sigit. Ayah salah, ayah pengen pulang bareng kalian." Bu Nova hanya bisa menangis setiap kali melihatnya. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya memutih cepat. Ia mencoba membawa suaminya berobat ke ustaz, ke rumah sakit, ke orang pintar, tapi tak ada yang berhasil. Setiap kali malam tiba, Pak Willy akan berteriak histeris dari dalam rumah. Suatu malam, Bu Nova mendengar suaminya tertawa di ruang tamu. Ia mengintip dari kamar, dan matanya langsung membesar ketakutan. Pak Willy sedang duduk di lantai berbicara sendiri sambil menaruh 3 piring seblak di hadapannya. Di hadapan piring-piring itu ia memanggil nama anak-anaknya satu persatu. "Ini buat kamu, Jafar. Ini buat Feni. Dan ini buat Sigit. Ayo makan, nak." Ayah udah masak sendiri, tapi piring-piring itu kosong. Hanya ada air putih di dalamnya, namun Pak Willy tersenyum bahagia, seolah benar-benar melihat ketiga anaknya sedang makan di depannya. Bu Nova jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar suaminya sudah kehilangan akal. Beberapa minggu kemudian Pak Willy sering hilang dari rumah. Warga desa kadang melihatnya berjalan di tengah malam menuju hutan di belakang kampung, membawa panci bekas kebakaran yang sudah penyok dan hitam legam. Ia akan duduk di bawah pohon besar dan mengaduk panci itu sambil tertawa-tawa kecil. Ada yang berani mendekat, tapi segera lari ketakutan karena dari panci itu terdengar suara anak kecil menangis. Meski panci itu kosong, suara itu pelan tapi jelas, "Ayah, panas. Tolong kami." Kabar itu membuat warga yakin bahwa roh anak-anak Pak Willy belum tenang. Mereka mengatakan panci itu masih menjadi tempat bersemayam arwah para tumbal pesugihan. Sementara itu Rizal, santri yang dulu menolongnya, sering datang menjenguk. Ia selalu mencoba membacakan ayat suci agar jiwa Pak Willy bisa tenang. Namun setiap kali Rizal membaca doa, Pak Willy justru berteriak dan menutup telinganya, seolah ayat-ayat itu membuat kepalanya sakit. Suatu sore, Rizal menatap Pak Willy dengan sedih. "Pak, Allah masih sayang sama Bapak. Semua orang bisa tobat, tapi Bapak harus benar-benar ikhlas melepas semuanya." Pak Willy menatap Rizal lama lalu tersenyum aneh. "Aku sudah coba, Zal, tapi mereka nggak mau pergi. Mereka masih lapar." "Siapa, Pak?" tanya Rizal pelan. "Anak-anakku. Mereka mau seblak lagi." Rizal terdiam. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Dari dapur, terdengar suara panci bergemerincing. Bu Nova menjerit histeris karena panci hitam itu tiba-tiba muncul di atas meja, padahal tadi sudah dikubur di belakang rumah. Malam itu menjadi malam terakhir Bu Nova terlihat hidup. Warga kampung mendengar suara jeritan panjang dari rumah keluarga itu. Ketika beberapa orang datang menolong, mereka menemukan Pak Willy duduk di ruang tengah. Wajahnya penuh darah, sedang memeluk tubuh Bu Nova yang sudah tak bernyawa. Matanya melotot ke arah para warga dan berkata lirih, "Dia nggak mau makan, jadi aku suapin biar sama anak-anak." Pemandangan itu membuat semua orang lari ketakutan. Sejak malam itu Pak Willy resmi dianggap gila. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa di luar kota. Tapi bahkan di sana, ia masih sering memasak di udara kosong sambil memanggil nama anak-anaknya. Bertahun-tahun kemudian, lokasi bekas warung seblak prasmanan masih dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendirikan apapun di sana. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mencium bau seblak pedas menyengat dari arah reruntuhan itu. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan dan 3 anak kecil sedang duduk mengelilingi panci besar di tengah puing-puing sambil menatap ke arah jalan. Konon jika seseorang lewat dan menatap terlalu lama, mereka akan mendengar suara sayup-sayup di telinga. "Ayo makan bareng kami. Seblak prasmanan masih buka, kok." Dan setiap tahun, tepat di malam 1 Suro, panci besar itu muncul kembali di tempat semula, meski sudah berkali-kali dikubur dan dibuang. Air di dalamnya selalu mendidih, mengeluarkan aroma pedas bercampur amis darah. Di rumah sakit jiwa, Pak Willy masih duduk di sudut kamarnya. Rambutnya kusut, matanya kosong, dan ia selalu mengaduk udara dengan sendok kayu sambil bergumam pelan, "Jafar, Feni, Sigit,
Ayah udah masak seblak kesukaan kalian, ayo makan bareng ayah. Perawat yang menjaga sering mendengar suara tawa anak kecil setiap kali Pak Willy mulai bergumam seperti itu, padahal ruangan itu selalu kosong selain dirinya. Sampai akhirnya suatu malam, saat bulan purnama penuh dan malam terasa aneh, Pak Willy ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya tersenyum, dan di pangkuannya ada panci kecil berisi seblak yang belum dingin. Tidak ada yang tahu dari mana makanan itu datang, namun di dinding kamar, seseorang menemukan tulisan dengan darah. Warung seblak prasmanan sudah buka lagi. Dengan begitu, berakhirlah kisah tragis pesugihan seblak prasmanan tentang seorang ayah yang mengorbankan keluarganya demi kekayaan dan akhirnya harus hidup dalam kegilaan. Dihantui oleh dosa yang tak bisa ditebus karena kadang pesugihan tidak berhenti ketika darah terakhir tertumpah. Ira hidup selamanya dalam rasa bersalah dan aroma seblak pedas yang tak pernah hilang.